Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Rahmasdianikrum dari Rombel 2 Dikdas Pasca Sarjana UNES. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kajian kurikulum mengenai pengembangan desain pembelajaran blended learning untuk pembelajaran tematik kelas 4 SD, tema 3, subtema 1 yang diampu oleh Bapak Farid Ahmadi. Nah, ini adalah rincian mengenai pengembangan desain. Ini adalah rincian mengenai pengembangan desain pembelajaran blended learning untuk pembelajaran tematik kelas 4, khususnya tema 3 pada subtema 1. Subtema 1 ini terdiri dari 6 pembelajaran. Nah, untuk pembelajaran pertama akan dilakukan secara langsung di kelas. Pembelajaran kedua akan dilakukan online via Zoom dan Google Classroom. Untuk pembelajaran ketiga juga dilakukan secara langsung di kelas. Pembelajaran keempat dilakukan secara langsung di kelas. Sedangkan pembelajaran kelima dilakukan secara online via Zoom dan WhatsApp. Untuk pembelajaran keenam juga dilakukan secara langsung. Ini adalah desain pembelajaran blended learning untuk kelas 4, tema 3, subtema 1 yang saya rancang. Untuk penjelasan secara detail akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Untuk kompetensi dasar dari kelas 4, tema 3, subtema 1 itu meliputi muatan yang pertama, bahasa Indonesia, di mana ada KD 3.3, yaitu menggali informasi dari seorang tokoh melalui wawancara menggunakan daftar pertanyaan, dan KD 4.3 melaporkan hasil wawancara menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dalam bentuk teks tulis. Sedangkan IPS ada KD 3.1 yaitu mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. Yang KD 4.1 menyajikan hasil identifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. Untuk muatan IPA ada KD 3.8, yaitu menjelaskan pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya. Sedangkan KD 4.8 melakukan kegiatan upaya pelestarian sumber daya alam bersama orang-orang di lingkungannya. Sedangkan untuk KD PJOK ada KD 3.2 memahami variasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam permainan bola kecil sederhana dan atau tradisional. Selanjutnya KD 4.2 mempraktikkan variasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan berhubungan dengan permainan bola kecil sederhana dan atau tradisional. Selanjutnya muatan PKN ada KD 3.2 dan 4.2. KD 3.2 yaitu mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dan KD 4.2 menyajikan hasil identifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dan yang terakhir ini muatan SBDP ada KD 3.4 dan 4.4. KD 4 ini memahami karya seni rupa teknik tempel.
Sedangkan 4.4 membuat karya kolase, montase, aplikasi, dan mozaik. Selanjutnya, nah, untuk kegiatan pendahuluan dalam pembelajaran 1.3.4.6 ini karena dilakukan di kelas jadi berbeda dengan kegiatan pendahuluan pembelajaran 2 dan 5. Hal ini pembelajaran 2 dan 5 itu dilaksanakan secara daring. Ini saya jelaskan pembelajaran 1.3.4.6 kegiatan pendahuluan yang dilakukan di kelas. Yang pertama, kelas itu dimulai dibuka dengan salam, menanyakan kabar dan mengecek kehadiran siswa. Yang kedua, kelas dilanjutkan dengan dipimpin oleh seorang siswa. Yang ketiga, siswa menyimak penjelasan guru tentang pentingnya sikap disiplin yang akan dikembangkan dalam pembelajaran. Yang keempat, siswa diajak menyanyikan lagu nasional. Yang kelima, pembiasaan membaca selama 10-15 menit. Yang keenam, guru menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Untuk kegiatan pendahuluan pembelajaran 2 dan 5, yang pertama ini, guru melakukan pengecekan kesiapan daring siswa, termasuk mendownload Zoom. Hal ini dikarenakan pertemuan 2 dan 5 menggunakan aplikasi Zoom maupun WhatsApp Group. Yang kedua, melakukan pembukaan dengan salam membuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran. Yang ketiga, guru memeriksa kehadiran siswa sebagai sikap disiplin dengan cara mengaksen siswa. Yang keempat, guru menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Nah, untuk kegiatan inti dari pembelajaran 1 sampai 6 akan dijelaskan secara detail nantinya. Sebentar. Nah, kegiatan inti ini nanti akan disesuaikan kegiatan inti pada pembelajaran 1, 2, dan 3 ini nanti akan disesuaikan dengan model yang digunakan pada setiap pembelajaran yang akan dibahas pada slide berikutnya. Untuk kegiatan penutup pun sama. Kegiatan penutup pada pembelajaran 1, 3, 4, 6. Karena dilakukan di kelas berbeda dengan kegiatan penutup pembelajaran 2 dan 5. Ini saya tampilkan kegiatan penutup pembelajaran 1, 3, 4, 6. Yang pertama, guru bersama siswa menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini. Guru memberikan apresiasi kepada setiap kelompok. Siswa menyimak cerita motivasi, siswa melakukan operasi semut untuk menjaga kebersihan kelas, kemudian kelas ditutup dengan doa bersama, dipimpin salah seorang siswa. Untuk kegiatan penutupan pembelajaran 2 dan 5, guru bersama siswa menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini, guru memberikan apresiasi kepada siswa, kemudian kelas ditutup dengan doa bersama. Nah, ini saya jelaskan secara detail. Untuk pembelajaran pertama atau pertemuan pertama, subtema 1, tema 3 kelas 4. Di sini kompetensi dasarnya itu meliputi muatan bahasa Indonesia, IPS, IPA, yang sudah saya jelaskan di depan tadi ya. Selanjutnya ini menggunakan model cooperative learning. Di sini ada 6 langkah-langkah model pembelajaran yang akan digunakan pada pembelajaran pertama, subtema 1, tema 3 kelas 4. Yang pertama, menyampaikan tujuan dan motivasi siswa. Yang kedua, menyajikan informasi. Yang ketiga, mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar. Yang keempat, membimbing kelompok bekerja dan belajar. Yang kelima, evaluasi. Yang keenam, memberikan penghargaan. Untuk materinya, yang pertama, bahasa Indonesia itu materinya kalimat tanya. Yang kedua, IPS, yaitu materinya kondisi geografis Indonesia. Yang ketiga, muatan IPA, materinya keseimbangan lingkungan. Untuk media, ini media yang digunakan yaitu pertama, serumpun padi, yang kedua, video bentang alam, pantai, dataran rendah, dan dataran tinggi.
Selanjutnya, ini kegiatan inti. Mohon maaf, ada kesalahan teknis. Nah, sebentar. Nah, untuk selanjutnya ini yaitu kegiatan inti untuk pembelajaran pertama sesuai dengan langkah-langkah model cooperative learning. Yang pertama ini ya, guru menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini dan berikan motivasi kepada siswa. Kemudian, siswa dan guru bertanya jawab mengenai sermon padi dan baca bacaan yang telah disediakan. Ini pada tahap menyajikan informasi. Yang ketiga, guru membentuk kelompok dengan anggota 4-5 siswa. Untuk yang keempat ini, membimbing kelompok bekerja dan belajar langkah-langkah model kooperatifnya. Kegiatannya ini, siswa bersama kelompok diminta untuk mengakses google.com untuk mencari dan memilih salah satu jenis tanaman yang sering mereka konsumsi. Yang kedua, siswa bersama kelompok membuat pertanyaan sebanyak mungkin tentang tanaman pilihan mereka dan menuliskan daftar pertanyaan di buku. Ini pada muatan bahasa Indonesia, membuat daftar pertanyaan. Yang ketiga, siswa diingatkan kembali tentang teks yang mereka baca di awal, tentang 3 tahap pertumbuhan padi pada diagram yang tersedia. Kemudian, dengan diagram tersebut, siswa berdiskusi sama teman satu kelompok mengenai satu tahapan padi yang paling penting untuk dijaga keberadaannya. Ini pada muatan IPA ya, keterkaitan dengan muatan IPA. Yang kelima, guru menampilkan video kepada siswa. Kemudian siswa mengamati 3 kondisi geografis, yaitu pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Ini pada muatan IPS, keterkaitan dengan muatan IPS. Kemudian, siswa mendiskusikan hasil pengamatan dan menuliskan perbedaan-perbedaan yang mereka temukan dari ketiga bentang tersebut. Yang ketujuh, perwakilan kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompok di depan kelas. Pada langkah model kooperatif yang kelima, yaitu evaluasi. Guru bersama siswa menyimpulkan mengenai kegiatan belajaran hari ini. Kemudian yang langkah keenam, berikan penghargaan. Guru memberikan apresiasi kepada setiap kelompok atas kegiatan belajar yang dilakukan hari ini. Selanjutnya ini, pembelajaran 2, tema 1, pembelajaran 2, subtema 1, tema 3 kelas 4 ini ya. Ini untuk pembelajaran 2-nya itu ada muatan mata, ada PKN, ada SBDP. Nah, model yang digunakan ini blended learning, yaitu via Zoom dan Google Classroom. Materinya ini, PPKN mengenai hak dan kewajiban, matematikanya itu tentang penaksiran desimal, yang SBDP itu kolase. Untuk media, yang pertama ini, ada gambar tumbuhan, ada video menaksir nilai desimal, dan video membuat kolase. Ini kegiatan intinya. Melalui aplikasi Zoom, mohon maaf untuk kegiatan pendahuluan sudah saya sampaikan di awal. Dan ini saya akan menyampaikan mengenai kegiatan intinya. Yang pertama, melalui aplikasi Zoom, guru bertanya apa manfaat tumbuhan. Nah, otomatis nanti siswa akan bertanya jawab mengenai tumbuhan bagi manusia ini ya. Yang kedua,
Guru meminta salah satu siswa untuk membaca cerita tentang tentang Benny di buku siswa. Guru membahas satu persatu pertanyaan ada. Siswa diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. 4. Guru melalui aplikasi Zoom menampilkan bacaan ini. Berpikirlah sebelum membuangnya. Dan siswa melakukan refleksi dengan mengemukakannya satu persatu. Selanjutnya, guru menampilkan gambar melalui aplikasi Zoom. Nah, pada siswa ada gambar menebang pohon, merawat tanaman, merusak tanaman, kemudian siswa mengamatinya. Kemudian, agar gambar lebih jelas, guru pun bagikan di WA grup kelas. Yang keenam, guru membuat siswa untuk berpertanyaan berdasarkan gambar yang ada. Nah, yang ketujuh, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pertanyaannya. Untuk materi selanjutnya itu dikaitkan dengan muatan matematika. Selanjutnya, guru membagikan video mengenai naksir nilai desimal. Kemudian, setelah itu, guru bertanya bagaimana cara menaksir nilai desimal. Selanjutnya, siswa menjelaskan cara menaksir atau membulatkan nilai desimal menurut pengetahuan mereka. Kemudian, siswa bereksplorasi. Nah, setelah siswa menyelesaikan muatan matematika ini, kemudian guru mengaitkan dengan belajar SBDP, yaitu siswa akan berkreasi membuat kolase. Guru menampilkan video cara membuat kolase. Kemudian guru diberikan kesempatan untuk bertanya mengenai kolase. Kemudian guru memberikan tugas kepada siswa untuk membuat kolase dan mengumpulkan gambar kolase di Google Classroom. Kemudian siswa mengerjakan soal evaluasi yang telah tersedia di Google Classroom. Untuk pembelajaran 3, selanjutnya itu ada kompetensi dasar muatan bahasa Indonesia, PJOK, IPA. Medianya itu bola plastik ukuran kecil, benih biji tumbuhan, tanah atau pot atau barang-barang bekas. Modelnya yang digunakan ini NHT, Number Head Together. Ada 6 langkah-langkah dalam model NHT. Yang pertama, siswa dibagi ke dalam kelompok. Setiap siswa dalam setiap kelompok mendapat nomor. Jadi nanti siswa akan memakai nomor kepala. Kemudian, guru memberikan tugas dan masing-masing kelompok mengerjakannya. Yang ketiga, kelompok mendiskusikan jawaban yang benar dan memastikan tiap anggota kelompok dapat mengerjakannya, mengetahui jawaban dengan baik. Yang keempat ini, guru memanggil salah satu nomor siswa dan nomor yang dipanggil keluar dari kelompoknya untuk melaporkan atau menjelaskan hasil kerjasama mereka bersama kelompoknya. Yang kelima, tanggapan dengan teman yang lain. Kemudian guru menunjuk nomor lain. Hal itu dilakukan sampai selesai. Kemudian yang 6, kesimpulan. Materinya ini, materi PJOK itu gerak dasar manipulatif. Kalau IPA, fungsi bagian tumbuhan. Kalau bahasa Indonesia, kalimat tanya. Ini kegiatan intinya. Langkah pertama ini ya, guru membentuk kelompok dengan anggota 4-5 siswa. Kemudian, ini guru memberikan tugas. Nah, ini langkah-langkahnya. Guru memberikan penjelasan tentang aturan permainan bola jig-jag yang ada di buku dan siswa melakukan permainan tersebut. Kemudian ini tentang materi PJOK ya. Kemudian 3, siswa membuat pertanyaan sebaik-baiknya tentang karakteristik alam tempat hidup atau habitat dari tumbuhan yang mereka pilih. Kemudian guru memperlihatkan satu jenis tumbuhan yang lengkap dengan bagian-bagiannya. Ini IPA ya. Siswa membaca senyap tentang manfaat bagian tumbuhan. Nah, kemudian ini, langkah ketiga. Siswa kemudian berdiskusi beberapa teman dalam kelompok kecil untuk menjawab pertanyaan tentang bagian tumbuhan. Di akhir kegiatan, untuk memahami lebih jauh, siswa praktek menanam satu jenis biji di dalam pot. 4 ini. Guru memanggil salah satu nomor, berarti langkahnya salah satu siswa dari kelompok presentasikan hasil kerja kelompok di depan kelas. Nah, tanggapan dengan teman yang lain. Kemudian kelompok yang lain berikan tanggapan atas kelompok yang maju. Dan langkah yang terakhir, guru bersama siswa menyimpulkan mengenai kegiatan pembelajaran hari ini.
Nah, selanjutnya kita beralih ke pembelajaran 4, subtema 1, tema 3, kelas 4. Di sini ada muatan matematika, ada PPKN, ada bahasa Indonesia. Nah, ini modelnya digunakan itu cooperative learning. Ada 6 langkah-langkah seperti yang di depan tadi. Materinya ini sebentar. Materinya itu PPKN, hak dan kewajiban, matematika, penafsiran pecahan, bahasa Indonesia itu ciri-ciri pertanian yang baik. Medianya ini. Kegiatan intinya. Yang pertama, guru menyampaikan tujuan. Yang kedua, menyajikan informasi kegiatan yang dilakukan, guru mendirikan tanaman dan mengajukan beberapa pertanyaan pada siswa, dan guru menampilkan bacaan tentang Lani dan adiknya. Kemudian, langkah yang ketiga, kegiatannya guru membentuk kelompok dengan anggota 4-5 siswa. Yang keempat, ini membimbing kelompok bekerja dan belajar. Ini kegiatan yang dilakukan. Siswa mengerjakan dan menyelesaikan soal-soal berdasarkan pertanyaan bersama kelompok. Siswa mengamati gambar yang diberikan. Siswa berdiskusi mengenai gambar. Kemudian siswa melakukan presentasi di depan kelas. Siswa guru memberikan penguatan mengenai hal-hal yang harus dilakukan untuk merawat tanaman. Kemudian siswa secara berpasangan dan akan bereksplorasi melakukan penafsiran pecahan. Guru menanyakan kepada siswa apakah menemukan cara yang berbeda untuk melakukan penafsiran pecahan. Kemudian guru memberikan penguatan bagaimana cara melakukan penafsiran. Yang terakhir, siswa berlatih mengerjakan soal-soal penafsiran pecahan dan siswa menggunakan cara yang mudah. Untuk langkah model yang kelima, kegiatannya itu guru bersama siswa menyimpulkan mengenai kegiatan belajar hari ini. Dan langkah yang keenam, guru memberikan apresiasi kepada setiap kelompok atas kegiatan belajar yang dilakukan hari ini. Sedangkan untuk pembelajaran kelima, subtema 1, tema 3, kelas 4, ada muatan matematika, ada IPS, ada SBTP. Modelnya blended learning, ini bisa via Zoom dan WA group atau WhatsApp group ya. Materinya ini, matematika itu bilangan pecahan, IPS-nya sumber daya alam, SBTP kolase terkait dengan pembelajaran sebelumnya. Media, gambar tanaman padi, dan yang kedua karya kolase. Ini langkah-langkah kegiatan intinya. Guru meminta siswa mengamati gambar yang ditampilkan via Zoom. Kemudian, salah satu siswa membaca teks tentang tanaman padi dan teh yang terdapat dalam buku siswa. Kemudian, siswa mencari tahu tentang kondisi dan karakteristik yang ada di sekitar mereka. Kemudian, siswa diminta menggali informasi dari internet. Nah, siswa mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang materi yang dipelajari. Yang kelima, siswa menjelaskan tumbuhan apa saja yang cocok di wilayah tersebut. Nah, siswa menuliskan hasil temuan. Guru menunjuk salah satu siswa menceritakan dan menuliskan hasil temuannya. Kemudian, terkait selanjutnya, terkait dengan muatan SBTP, terkait dengan pelajaran sebelumnya juga, yang telah membuat kolase, kemudian guru mengambil salah satu karya seni kolase dari salah satu siswa yang dibuat kemarin. Dan setiap siswa diminta mengamati hasil karya teman-teman mereka, kemudian memberikan komentar sebagai bentuk apresiasi. Bagaimanakah karya kolase yang dihasilkan oleh temannya. Kemudian, karena sudah memberikan apresiasi maupun komentar-komentar terhadap karya teman, siswa bisa memilih salah satu hasil karya temannya yang sudah dikirim ke WA group. Nah, gambar kolase dari setiap siswa yang kemarin dikumpulkan di Google Classroom, kini guru membagikannya di WA group, kemudian siswa bebas memilih karya siapa yang akan diapresiasi. Kemudian siswa menulis apresiasi
dan menjawab pertanyaan yang terdapat di buku siswa. Selain itu, siswa juga menuliskan saran bagaimana agar karya kolase tersebut lebih baik lagi. Siswa memfoto hasil tulisannya dan mengirimkannya di WA Group dengan batas waktu pengumpulan. Nah, dengan begitu, maka setiap siswa akan mengetahui kelemahan maupun kelebihan dari karya kolasenya. Kemudian, guru menjelaskan kepada siswa. Untuk kegiatan muatan selanjutnya, muatan matematika, siswa diminta kembali mengamati video. Mengamati video yang dibagikan di guru. Bisa melalui YouTube. Kemudian guru menjelaskan kepada siswa bagaimana cara melakukan penaksiran. Karena yang sebelumnya sudah dijelaskan, mungkin ini akan dijelaskan secara lebih lanjut. Kemudian siswa menyelesaikan soal-soal tentang penaksiran, penjumlahan, dan pengurangan pecahan yang terdapat di buku siswa. Kemudian siswa mengumpulkan hasil tugasnya penaksiran di WA Group. Nah, ini pembelajaran terakhir atau pembelajaran ke-6 dari subtema 1. Ada muatan PJOK, ada muatan PPKN, ada muatan Bahasa Indonesia. Modelnya ini Student Facilitator and Explaining. Materinya, ini ada PPKN-nya itu materinya hak dan kewajiban. Yang Bahasa Indonesia materinya wawancara. Yang PJOK itu gerak lokomotor dan non-lokomotor. Medianya bola kecil dan tanaman. Untuk kegiatan intinya. Nah, untuk kegiatan intinya model yang pertama ini ada 6 langkah model. Yang pertama, guru menyampaikan materi. Ini langkah modelnya. Berarti bisa juga guru menyampaikan tujuan dan materi pembelajaran hari ini yang akan dilakukan hari ini. Langkah model yang kedua ini, guru mendemonstrasikan atau menyajikan garis-garis besar materi pelajaran. Nah, kegiatannya, guru mengawal pembelajaran dengan bertanya tentang permainan lempar bola zigzag. Nah, ini garis-garis besarnya. Kemudian, guru menjelaskan ciri-ciri pertanyaan yang baik. Kemudian, siswa melakukan refleksi tentang tanaman yang mereka tanam sebelumnya, yang telah ditanam pada pembelajaran sebelumnya, dan buat jadwal untuk melakukan perawatan. Nah, kalau di pembelajaran kali ini, siswa membuat jadwal untuk melakukan perawatan mengenai tanaman yang mereka tanam di pembelajaran sebelumnya. Kemudian, siswa menuliskan apa yang dipelajari terkait dengan hak dan kewajiban dalam kegiatan menanam dan merawat tumbuhan. Ini terkait dengan muatan PKN, hak dan kewajiban. Langkah selanjutnya, mohon maaf. Langkah selanjutnya itu, siswa juga menuliskan akibat dari melalaikan kewajiban dalam merawat tanaman yang ditanam. Langkah model yang ketiga ini, memberikan kesempatan kepada siswa untuk menjelaskan kepada siswa yang lainnya. Kegiatannya itu, siswa saling menjelaskan terkait materi yang diajarkan kepada siswa yang lainnya. Berarti saling berdiskusi apa sih yang kamu tadi tidak paham. Jadi siswa akan saling paham mengenai materi yang dijelaskan hari ini. Selanjutnya, siswa menjawab pertanyaan yang terdapat di buku siswa sebagai soal evaluasi. Kemudian, guru menyimpulkan ide atau pendapat dari siswa. Nah, guru bersama siswa, kegiatan ini, guru bersama siswa menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini. Kemudian yang kelima, guru menerangkan semua materi yang disajikan hari ini. Berarti guru memberikan penjelasan secara singkat materi pada pembelajaran ini sebagai penguatan saja. Yang terakhir ini, kelas ditutup dengan doa bersama yang dipimpin salah seorang siswa. Ini penilaiannya. Untuk penilaian kognitif itu tertulis, yaitu pilihan ganda dan uraian. Yang afektif itu dengan pengamatan yang dinilai menggunakan rubrik. Psikomotorik juga pengamatan yang menggunakan dengan rubrik. Nah, begitulah
secara singkat desain pengembangan pembelajaran pada subtema 1, tema 3 kelas 4 dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, mohon kritik dan saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.